Alhamdulillah, baik Mas. Perkenalkan saya Juli Prasetyo atau orang-orang mungkin lebih kenalnya Dede. Untuk kesehariannya saya freelance keyboard displayer atau ya pemain keyboard yang ngisi acara-acara di event atau di wedding kayak gitu Mas. Kebetulan saya punya studio musik, studio recording. Dan ini yang studio musik ya tempat buat latihan musik, buat jamming musik. Kita menyewakan studio musik tersebut, dan studio recording ya tentunya kita bekerja di bidang audio. Untuk studio recording yo jasanya misal mau membuat lagu, mengcover lagu, membuat aransemen gitu Mas. Misal Mas punya lagu, Mas menciptakan lagu, pengen punya lagu sendiri, yo Mas bisa buat di studio gitu. Nanti ada proses pembuatan aransemen, nanti ada rekam vokal gitu, tag vokal dan sampai lagu tersebut jadi kayak gitu. Kami juga membuat mars kayak mars sekolah, mars perusahaan, mars perkumpulan gitu. Selain itu misal Mas butuh dubbing video iklan, video promosi, video profile di Putra Studio juga bisa. Alat-alat studio pada umumnya, studio musik ya, studio recording ada, tentunya kita jelas butuh komputer satu set, kita butuh inputan, proses dan output. Misal inputan kita butuh mikrofon, misal kita butuh gitar, alat musiknya itu sebagai inputan, ada keyboard, piano, ada ya dan yang lain sebagainya. Misal di proses, misal kita punya preamp, punya audio interface atau yang biasa kita sebut sound card buat converter menjadi digital, sinyal digital gitu. Dan outputnya ya tentu kita butuh speaker atau headphone tergantung kebutuhan. Untuk sejarah Putra Studio yang jelas, kebetulan dari kecil saya hobi musik Mas. Karena hobi musik didukung orang tua, yang jelas kita butuh yang namanya fasilitas entah tempat, alat musik. Dari situ yo pengen punya studio. Di samping punya studio, kita punya kita lihat peluang gitu loh. Peluang misal kita disewakan sebagai rental musik, kayaknya lumayan gitu. Terus ya pada saat itu kita buat studio musik, alhamdulillah jalan. Dan untuk studio recordnya kebetulan kita belum lama Mas, kita mungkin 2 tahun, jalan 2 tahun persisnya pas COVID-19 kita bikin studio rekaman. Karena apa? Karena kegiatan utama saya stop Mas. Kegiatan event, kegiatan wedding off pada masa COVID. Tentunya kita berpikir lah biar punya kegiatan di rumah, work from home, intinya kerja dari rumah lah ya. Saya memanfaatkan fasilitas yang udah ada komputer dan lain sebagainya. Yang jelas di awal-awal saya pun minjem di kakak. Ada soundcardnya minjem, mikrofon minjem, cuma punya laptop gitu.
cuma sama software ya, tapi dari situ mulai merintis sampai sekarang menjadi home studio kayak gitu lah. Untuk project ya jelas banyak, tentunya yang sering ya berkaitan dengan pembuatan lagu, pembuatan cover musik gitu ya, membuat mares sekolah ya. Kita banyak mengerjakan mares sekolah yang di daerah Tegal. Terus juga yo kadang nek misal lagi niat kita mengikuti kompetisi juga yang berkaitan dengan aransemen musik gitu, menyanyi gitu. Untuk prestasi saya sebutkan untuk 3 mungkin ya. Yang pertama mengikuti lomba cover Tegalan yang diadakan Dinas Porapar pada tahun 2021. Itu kebetulan mendapat juara pertama, alhamdulillah. Yang kedua mengikuti sayembara lomba cipta jingle Jateng Gayeng yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jateng. Dan alhamdulillah juga saya dan tim mendapat juara pertama lagi, dan lagu tersebut jadi jingle resminya. Dan yang ketiga yang paling saya ingat, pernah mengikuti lomba cover yang diadakan Direktoral Jenderal Vokasi Kemendikbud. Nah kebetulan itu mengadakan cover lagu. Saya dan tim mengikuti, alhamdulillah dari skala nasional kita finish ke 6 besar, alhamdulillah. Yang jelas berawal dari keinginan ya mas, maksudnya keinginan dan kemauan. Enggak ada keinginan dan kemauan mana mungkin kan, maksudnya kita tulus menjalani dengan hati lah intinya, dengan sungguh-sungguh. Berjalannya waktu ya pasti nanti ada jalan mas. Kita bertemu dengan orang-orang hebat, pasti kita akan terbantu. Yang jelas ya kita harus punya dasar dulu sih, itu sebagai pedoman. Tapi tentunya ada yang lebih penting. Yang penting kita mau mengasahnya aja. Nek kita punya kemauan, punya dasar bagus, diasah, tentunya kedepannya akan seperti yang kita harapkan. Jelas banyak mas, manfaatnya jelas banyak. Yang pertama, saya punya relasi yang baik, punya relasi dalam entertainment. Yang kedua, jelas mempunyai karya mas, karya di bidang musik kayak gitu. Yang jelas itu berpengaruh ke ekonomi, jelas berpengaruh ke misal kehidupan sehari-hari, jelas ya, karena banyak orang terlibat di dalamnya. Untuk harapan mungkin ya pengennya sih bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa upgrade alat ya, intinya kita mengikuti zaman aja.
eh, biar nggak tertinggal di eranya. Misal di musik modern ya kita harus menyesuaikan, beradaptasi di eranya. Misal musik apa misal gitu ya kita mengikuti, dan yang jelas tidak lupa apa diiringi dengan alat yang memadai, tentunya bisa menghasilkan kualitas yang baik juga, karena ayo alat gak bohong mas. Itu buat alat penunjangnya gitu. Terima kasih Mas Indi. Ah, sama-sama mas Faisal.